Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1002-1004. Penjaga armor abadi lainnya segera marah dan mendatangi Lin Yan. Mereka beraksi serempak, ratusan orang bertingkah seperti satu orang. Selain itu, teknik yang mereka praktikkan dapat memungkinkan mereka memadatkan sedikit kekuatan mereka. Meskipun orang-orang ini bukanlah praktisi alam pencerahan Dao yang sebenarnya, bahkan praktisi alam pencerahan Dao biasa pun akan kesulitan untuk menahan serangan semacam itu. Ledakan. Namun menghadapi kekuatan ini, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pukulannya. Semburan angin tinju, pukulan ini terkesan biasa saja, namun nyatanya mengandung cara yang tak terkalahkan. Pukulan yang tak terkalahkan secara langsung menghilangkan kekuatannya, dan bahkan akibat dari kekuatan itu menyebar ke segala arah, membunuh banyak penjaga baju besi abadi. Puff! Banyak orang terluka parah akibat guncangan tersebut, dan darah muncrat. Mencari kematian. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ini adalah salah satu lelaki tua yang dibawa oleh pangeran tertua. Adapun pangeran tertua, dia telah berlatih dalam badai itu dan mengabaikan semuanya di sini. Di matanya, tidak ada seorang pun yang perlu takut pada orang-orang tua ini. Ledakan. Orang tua itu juga meninju dengan sebuah pukulan. Pukulan itu dibagi menjadi 12 cara dan memiliki 100 variasi. Saat pukulan itu jatuh, ribuan bayangan tinju muncul. Tapi Lin Yan masih memukul. Hanya saja pukulan ini mengandung kekuatan reinkarnasi. Lebih dari selusin kekuatan fisik mengalir di antara tinju ini. Ini adalah tinju reinkarnasi. Begitu pukulannya mendarat, kekosongan itu meledak, langsung menghancurkan ribuan bayangan tinju. Satu pukulan melanggar semua hukum. Terlebih lagi, di antara pukulan tersebut, lelaki tua itu terlempar ke belakang ratusan meter. Hal ini juga mengejutkan semua orang. Siapa orang ini dan mengapa kekuatannya begitu luar biasa? Banyak orang melihat ke samping dan berseru. Orang tua tadi adalah seorang kultivator sejati di alam pencerahan, jadi dia bukan tandingan pemuda ini. Yang mulia, Anda tahu bahwa apa yang Anda provokasi adalah keagungan kerajaan abadi King Cheng. Menatap Lin Yan, lelaki tua itu berbicara, suaranya acuh tak acuh dan kental. Siapapun yang menghalangi jalanku pasti akan mati. Kata Lin Yan. Ini pertama kalinya aku melihat orang sombong seperti itu. Pada saat ini, lelaki tua lain juga muncul. Saat kata-katanya jatuh, dia memadatkan dojo, dengan dia sebagai pusatnya, dan kekuatan guntur terbentuk menyebar kemana-mana. Jalan guntur. Meskipun jalan seperti ini masih merupakan 100.000 jalan biasa, ini adalah yang paling sombong di antara semuanya. Kekuatan guntur bisa mengandung aura kehancuran. Ketika lelaki tua itu mengulurkan tangannya, guntur muncul, dan dengan cepat bergerak menuju Lin Yan. Guntur dan kilat itu seperti gunung berapi yang meletus, membombardir Lin Yan. Bahkan ketika guntur dan kilat menyambar, kekosongan itu terus retak. Kemudian, kekuatan ini menimpa Lin Yan. Bukankah dia menolak? Banyak orang terkejut melihat Lin Yan tidak bergerak. Mungkin kamu tidak bisa melarikan diri, kan? Namun, ketika mereka melihatnya, kecurigaan mereka dengan cepat hilang dan digantikan oleh keterkejutan. Guntur dan kilat masih ada di sekitar Lin Yan, tapi tidak melukai Lin Yan sama sekali. Kekuatan ini agak lemah. Kamu, mendengar ini, wajah lelaki tua yang mengambil tindakan itu tiba-tiba menjadi gelap. Ledakan. Tubuh Lin Yan bergetar, dan guntur dan kilat yang agung tiba-tiba meletus.
Guntur dan kilat ini berubah menjadi lautan guntur, bergerak ke arahnya. Orang tua itu pergi. Menghadapi kekuatan ini, mata lelaki tua itu tiba-tiba membelalak ketakutan. Ledakan. Namun saat berikutnya, dia langsung diliputi oleh kekuatan guntur dan kilat. Menghadapi guntur dan kilat Lin Yan, bahkan jika dia memiliki tubuh guntur, bahkan jika dia memahami jalur guntur, dia tidak dapat menghadapinya. Dia merasa bahwa kekuatan guntur dan kilat Lin Yan lebih kuat daripada miliknya, dan dia memandang rendah dunia. Seolah-olah guntur dan kilat ini mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Bang bang bang. Guntur dan kilat menderu di lautan guntur, dan tubuh lelaki tua yang tercerahkan itu langsung terbunuh menjadi bubuk. Mendesis. Hal ini membuat pengawal armor abadi dan para penggarap yang tersisa merasa ngeri. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan guntur dan kilat, tetapi juga perbedaan alam. Pemuda di depan saya sebenarnya adalah seorang kultivator pada pencerahan tingkat pertama. Siapa yang mulia? Di perbatasan selatan ini, tidak banyak musuh kerajaan abadi King Cheng. Orang tua sebelumnya bertanya sambil menatap Lin Yan. Lin Yan. Lin Yan membuka mulutnya dan menyebutkan namanya. Ya. Begitu nama itu keluar, penjaga baju besi abadi itu gemetar dan dengan cepat mundur. Kata Lin Yan, sepertinya memiliki kekuatan magis yang sangat besar sehingga membuat orang takut. Kamu. Melihat Lin Yan, lelaki tua itu tiba-tiba menarik napas, dan ekspresinya penuh ketakutan. Apa yang terjadi tadi malam mungkin tidak diketahui semua orang di kota Nanling, bukan? Satu orang membunuh 6 praktisi pencerahan, dan bahkan menyebabkan pangeran ketiga melarikan diri. Dengan rekor seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Sekarang, bisakah kamu keluar? Lin Yan berkonsentrasi dan berkata. Pada saat ini, Lin Yan juga merasakan kekuatan angin dari 3 arah membombardirnya, jadi dia juga ingin segera memasuki mata badai. Memanggil. Meskipun dia tidak mau melakukannya, lelaki tua itu tidak berani menghentikan Lin Yan dan hanya bisa menyingkir. Begitu sosok Lin Yan bergerak, dia berjalan menuju badai. Ledakan. Ketika Lin Yan memasuki badai, 3 angin kencang datang dengan kencang ke arahnya. Kekuatan angin selembut pita yang membungkusnya, membuatnya sulit bergerak. Hembusan angin lagi membuka dan menutup, mencoba merobek tubuhnya. Hembusan angin terakhir seperti jarum, menusuk tubuhnya dengan keras. Tapi Lin Yan menggelengkan kepalanya, kekuatan semacam ini masih belum cukup. Tubuhnya terlalu kuat. Tubuh fisik lebih kuat dari binatang Dao tingkat pertama, dan hanya kekuatan yang lebih kuat yang memungkinkannya mempraktikkan teknik reinkarnasi. Ledakan. Jadi Lin Yan terus bergerak maju, menuju mata badai. Apakah orang ini akan memasuki mata badai? Tidak mungkin. Sudah 10.000 tahun. Belum 10 orang yang bisa memasuki mata badai. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang tewas di dalamnya, tanpa tulang tersisa. Banyak orang berkomentar, selama ribuan tahun, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis, dan hanya ada sedikit orang yang tercerahkan. Terlebih lagi, bahkan para praktisi pencerahan tingkat kedua pun merasa sulit untuk bersaing dengan mata badai. Namun dalam diskusi semua orang, Lin Yan telah melampaui pangeran tertua dan menuju ke pusat badai. Pangeran pertama. Pada saat ini, penjaga armor abadi dan lelaki tua itu berbicara. Pada saat ini, pangeran tertua juga membuka matanya, dan ada keheranan di matanya. Lin Yan berada di tempat yang bahkan dia tidak berani melangkahinya. Sekarang orang ini ada di sini,
dia harus menunggu untuk mati. Setelah pangeran tertua selesai berlatih, dia menunjukkan ekspresi dingin, lalu menatap lelaki tua itu dan berkata, "Cepat beritahu ayahnya dan minta dia mengirim orang kuat ke sana, bunuh Lin Yan." "Bunuh?" "Ya," orang tua itu mengangguk. "Mereka menggunakan kekuatan spiritual dan tidak dapat didengar oleh orang luar." Orang tua itu melirik Lin Yan dengan ekspresi dingin, dan kemudian langsung tenggelam ke dalam kehampaan. "Ya, ya." Lin Yan terus bergerak maju, dan terdengar suara menderu di setiap langkah yang diambilnya. Kekuatan ketiga angin itu begitu luar biasa sehingga ketika bertabrakan dengan Lin Yan, mereka mengeluarkan sinar cahaya. Apalagi tubuh Lin Yan juga mengeluarkan darah karena kekuatan angin. Mengapa dia masih bergerak maju ketika dia tahu bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa? Melihat pemandangan ini, banyak orang mengerutkan kening dan sedikit bingung. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat memasuki pusat badai, tetapi mereka tetap melakukan ini. Bukankah ini mencari kematian? Cek cek cek, darah mengalir keluar lagi, dan seluruh tubuh Lin Yan ternoda merah oleh darah. Bahkan nafasnya menjadi tidak teratur, dan kekuatan seperti itu bahkan membelah kulit, memperlihatkan tulang putih yang padat. Namun, dalam situasi ini, Lin Yan semakin dekat ke pusat badai. Namun kekuatan ini semakin kuat dan kuat. Ini seperti pemboman dari seorang praktisi di tingkat pencerahan kedua. Bahkan jika Lin Yan mengerahkan seluruh kekuatannya, akan sulit untuk menolaknya. Belum lagi di bawah teknik reinkarnasi, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya untuk melawan. Puff! Oleh karena itu, di bawah kekuatan angin ini, dia memuntahkan darah dari mulutnya dan terlihat sangat pucat. Dia terluka parah. Orang-orang kuat yang tersisa yang berdiri di samping pangeran ketiga memiliki ekspresi dingin. Mereka dapat melihat bahwa jika Lin Yan keluar dari badai dan mereka menyerang, dia pasti akan dikalahkan. Setiap angin berbeda. Mata badai adalah persimpangan tiga angin. Seseorang pernah mengeluarkan senjata Tao kelas 2 dan terkoyak. Saya tidak percaya dia bisa berjalan di dalamnya. Meskipun mereka tidak tahan dengan apa yang dilakukan pangeran tertua, para pembudidaya lainnya juga mengangguk secara diam-diam. Lin Yan mengambil tindakan, dan mereka bisa merasakannya. Lin Yan hanya berada di tingkat daceng pencerahan tingkat pertama, bukan praktisi pencerahan tingkat kedua. Orang ini benar-benar gigih. Apakah dia harus berlatih di tengah badai? Menatap Lin Yan, banyak praktisi menghela nafas dalam hati. Ledakan. Tepat ketika mereka terkejut, Lin Yan hanya berjarak 10 meter dari mata badai. Tapi 10 meter ini adalah yang paling sulit untuk dilalui. Melihat jalan ini, Lin Yan tidak bisa tidak memikirkan saat dia masih di Kekaisaran Wonton. Saat itu, ketika dia terlahir kembali dan bangun, dia baru saja mulai berlatih teknik reinkarnasi. Jalan yang dia ambil adalah jalan bila angin. Pada saat itu, dia setengah yakin tentang teknik reinkarnasi bertahun-tahun. Dia benar-benar yakin dengan praktik ini, semakin bertekad. Desir, desir, desir. Ada ujung angin, seperti pedang, jatuh langsung ke tulang Lin Yan, membuat suara menderu dengan tulang. Ini, banyak orang gemetar dan sulit untuk melihatnya. Ini terlalu menakutkan. Banyak orang bahkan melihat banyak tulang Lin Yan yang terpotong oleh kekuatan angin. Saya khawatir akan sulit pulih dari cedera seperti itu dalam waktu kurang dari 10,5 hari, bukan? Pangeran tertua dan orang-orang dari kerajaan abadi Qingcheng masih di sini. Apakah Lin Yan melakukan bunuh diri dengan bertindak seperti ini? Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti.
Bahkan pangeran tertua pun bingung, tapi dia tetap tersenyum. Semakin parah cedera Lin Yan, semakin menguntungkan bagi mereka. Gemerincing, Lin Yan bergerak maju lagi, dengan hanya tersisa 5 meter. Kekuatan angin ini lebih kuat, seolah ingin membunuh Lin Yan. Tapi Lin Yan mengepalkan tangannya. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan spiritualnya, hati taunya sangat kuat. Dia percaya pada firman-Nya. Segala sesuatu di depannya juga merupakan ujian bagi hati taunya. Aku tak terkalahkan di sekitarku. Tidak ada yang bisa menandingiku, bahkan badai ini pun tidak. Lin Yan meraung di dalam hatinya, menghadapi kekuatan angin yang kuat, dan bergerak maju lagi. Bum bum bum, badai dan tubuh Lin Yan menderu, dan cahaya menjadi lebih terang. Namun meski kekuatan angin mampu menembus tubuh Lin Yan, namun tidak mampu menghapus kemauan kuat Lin Yan, apalagi mematahkan hati Tao Lin Yan, malah membuat hati Tao Lin Yan semakin kokoh. Bum, bum, bum. Akhirnya, setelah 3 langkah, Lin Yan melangkah ke tengah badai. Ketika dia tiba di sini, Lin Yan duduk bersila. Lukanya terlalu parah dan terlalu banyak darah yang keluar. Saat dia duduk di sini, tubuhnya sedikit gemetar dan dia hampir pingsan. Tapi Lin Yan menggigit ujung lidahnya untuk membangunkan dirinya dan melatih teknik reinkarnasi dengan penuh semangat. Wus! Kekuatan angin menderu, dan 3 kekuatan menghantam Lin Yan dari 3 arah, membuat tubuh Lin Yan terasa seperti bermandikan cahaya. Kami benar-benar memasuki pusat badai. Banyak orang terkejut, dan bahkan lebih terkejut lagi. Ekspresi pangeran tertua juga tidak yakin dan dia berhenti berbicara, tetapi siapapun dapat melihat niat membunuh di dalam hatinya. Semakin luar biasa Lin Yan, semakin besar ancamannya terhadap kerajaan abadi Qing Cheng. Waktu, seperti ini, berlalu. Teknik reinkarnasi Lin Yan akhirnya berhasil selama seminggu. Kekuatan angin menembus tubuh Lin Yan dengan ganas. Ada 3 di antaranya, dan bahkan jika mereka memasuki tulang meridian Lin Yan, ketiga kekuatan ini masih saling menyerang, hampir menghancurkan meridian Lin Yan. Berdengung, pembuluh darah yang menentang surga bersinar terang, dan kekuatan yang menentang surga meledak, menuju ketiga kekuatan ini. Namun ketiga kekuatan itu hanyalah kejutan. Meski aumannya sedikit melemah, kekuatannya masih ada. Ini adalah pertama kalinya bahkan kekuatan yang menentang surga tidak mampu menekannya. Ledakan. Namun, Lin Yan meraung di dalam hatinya, dan hati Tao-nya memancarkan cahaya. Ini bukanlah kekuatan spiritual, tapi kemauan. Ini adalah keinginan yang tak terkalahkan. Dan denyut nadi yang menantang surga kembali menderu. Di bawah penindasan ganda dari kekuatan yang menentang surga dan keinginan Dao yang tak terkalahkan ini, kekuatan ketiga angin ini menjadi sunyi senyap, dan langsung memasuki tubuh Lin Yan, beredar ke seluruh tubuh, dan berkumpul di dalam pil. Ledakan, Dao dan gemetar dan meraung, dan kemudian kekuatan Lin Yan menerobos lagi. Puncak pencerahan tingkat pertama, dan itu belum berhenti. Kekuatan di sini terlalu kuat dan luar biasa, sehingga Daopil Lin Yan bahkan lebih mengejutkan, membuat Daopil Lin Yan mencapai penghalang. Selama penghalang itu rusak, dia dapat mencapai pencerahan tingkat kedua. Tapi Lin Yan menekannya dengan paksa. Dia tidak menerobos. Karena ekspresinya kental dan dia memahami jalan besar. Dia sedang memikirkan cara untuk mendobrak penghalang ini. Bagi para kultivator biasa, ketika mereka melihat penghalang ini, mereka pasti akan menerobosnya secara instan. Tetapi jika demikian, meskipun mereka telah mencapai pencerahan tahap kedua,
mereka hanya akan memadatkan satu jenis dao. Lin Yan berbeda dari orang-orang biasa. Dia tahu betul bahwa kondisi pencerahan ini luar biasa. Setiap kali Anda menerobos, Anda akan memiliki kesempatan untuk memahami kembali jalan utama. Waktu berlalu lagi, dan setelah beberapa saat, mata Lin Yan juga menunjukkan ekspresi kegembiraan, dan dia sekali lagi memperkuat Taoismenya. Selain jalan yang tak terkalahkan ini, dia ingin memahami kembali jalan lain. Suara mendesing. Pada saat ini, kekosongan terbuka dan dua sosok muncul. Orang tua itu kembali, dan ada orang lain di belakangnya. Tuan Qin, silakan datang dan melakukan perjalanan. Melihat orang itu, bahkan pangeran tertua pun mengambil langkah maju dan berkata dengan penuh hormat. Ketika Tuan Qin datang ke sini, matanya terfokus pada Lin Yan karena terkejut. Bahkan dia tidak berani melangkah ke tengah badai dengan mudah. Lin Yan benar-benar melakukannya. Namun, Lin Yan hari ini jelas sangat menyedihkan. Bahkan jika aku tidak datang, kamu masih bisa membunuhnya dengan kekuatanmu. Orang ini begitu sombong sehingga dia berani memasuki mata badai. Tuan Qin mencibir dan menggelengkan kepalanya. Pangeran tertua juga tersenyum dan berkata, ini adalah orang paling sombong yang pernah saya lihat. Semua orang sedikit terkejut ketika mendengarkan diskusi mereka, terutama ketika mereka melihat ke arah Tuan Qin. Ada sedikit keterkejutan dalam diri mereka. Mata. Apakah pria ini Qin Wei? Ya, dia adalah nenek moyang keluarga Qin. Dia menyadari Tao 100 tahun yang lalu dan benar-benar jenius. Dikatakan bahwa setelah dia menyadari Tao, dia meninggalkan Xinjiang Selatan dan tidak pernah kembali. Saya tidak berharap untuk kembali sekarang dan memasuki kerajaan abadi Qingcheng. Petik 2. 100 tahun yang lalu, ketika energi spiritual tipis, Qin Wei menyadari kebenarannya. Sekarang dia berdiri di udara, Taoismenya tertahan, sehingga sulit bagi orang untuk melihat kedalamannya. Tapi melihat sikap pangeran tertua, orang dapat mengatakan bahwa Qin Wei pasti lebih kuat. Sayang sekali, jika dia dilahirkan beberapa ratus tahun kemudian, di era ini, dengan mengandalkan kekayaan energi spiritual dunia ini, dia akan menjadi seorang jenius yang sebanding dengan pangeran ketiga. Namun zaman salah, yang pada akhirnya membatasi dia. Sekarang dia masih hidup, berusia beberapa ratus tahun. Saya khawatir dia tidak akan mampu mencapai ketinggian pangeran ketiga dan pangeran tertua di masa depan. Petik 2. Nama Qin Wei telah didengar oleh banyak petani tua. Itu adalah seorang jenius sejati lebih dari 200 tahun yang lalu. Bahkan dia diundang oleh kerajaan abadi Qingcheng. Bisa dibayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki kerajaan abadi Qingcheng untuk menyatukan segala arah, bukan? Di tengah badai, ekspresi Lin Yan memadat dan dia tidak memperhatikan segala sesuatu di luar. Dia tahu bahwa jika dia ada di sini, bahkan jika seorang kultivator pencerahan tingkat kedua datang, dia tidak akan bisa menyerangnya. Kekuatan badai di sini terlalu dahsyat. Berdengung. Tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar, dan semua pemandangan berubah. Di depan Lin Yan, titik cahaya muncul. Seperti sebelumnya, setiap titik cahaya melambangkan jalan besar. Di antaranya, 3000 titik cahaya sangat terang, dan 100 titik cahaya di dalamnya sama mempesona seperti matahari. Kesadaran Lin Yan melewati 97.000 titik cahaya dan langsung menuju ke 3.000 titik cahaya. Bahkan 2.900 titik cahaya di antaranya juga dilewati oleh Lin Yan, menatap langsung ke 100 titik cahaya. Inilah jalan 100 kaisar. Titik-titik cahayanya seterang matahari,
salah satunya adalah Invincible Avenue. Namun, Lin Yan sudah menyadarinya ketika dia mencapai pencerahan tingkat pertama. Sekarang dia melihat langsung ke titik cahaya lain yang mirip matahari. Aura di dalam titik cahaya ini sangat kuat dan mengandung aura kehancuran. Titik terang ini membuat orang tidak mungkin bisa mendekatinya. Bahkan kesadaran Lin Yan hampir pecah ketika dia mendekat. Jalan Nirwana. Lin Yan melihat titik cahaya ini dengan gembira. Salah satu dari 100 cara kekaisaran, yang dikenal sebagai ledakan dojo, yang dapat memusnahkan semua yang ada di dalamnya. Ini jelas merupakan jalan menuju kehancuran ke segala arah. Inilah yang disadari Lin Yan. Tiba-tiba dia mendekat dan membuka mulut untuk mengambil napas. Memanggil. Titik cahaya ini, yang melambangkan jalan nirwana, ditelan oleh Lin Yan. Ledakan. Saat berikutnya, seluruh tubuh Lin Yan meraung dan hampir meledak. Jalan besar bisa menghancurkan segalanya, dan tentu saja juga bisa menghancurkan Lin Yan. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada seorang jenius yang juga menyadari jalan pemusnahan ini. Namun ketika hati Dao-nya tidak kuat, ia tidak menghilang seperti orang lain, melainkan dibalas oleh Dao, dan langsung padam oleh Dao dan berubah menjadi debu. Oleh karena itu, banyak orang jenius yang tidak berani memahami jalan pemusnahan ini. Jika hati Tao tidak kuat, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi Lin Yan berani. Jalan besar itu meraung di tubuh Lin Yan, tetapi secara paksa ditekan oleh Lin Yan. Bahkan kesadaran di hati Tao Lin Yan tersebar dan beresonansi dengan jalan besar kematian ini. Ledakan. Pembuluh darah yang menentang surga juga bersinar dengan cahaya, bergetar karena jalan kehancuran. Akhirnya, jalan ini mengenali Lin Yan. Hati Tao Lin Yan begitu bertekad sehingga jalan pemusnahan yang mengerikan ini sepenuhnya dipahami oleh Lin Yan. Berdengung. Kemudian, penghalang itu juga akan retak. Ledakan. Di atas langit, bumi dan langit, awan petir tiba-tiba berkumpul. Banyak orang tercengang dan memandang ke langit. Di negeri Wan Feng Zhendao, ketika ketiga angin berkumpul, seringkali terjadi badai yang bergejolak dan guntur yang tak ada habisnya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi hari ini. Tuan Qin memandang ke langit dan menghela nafas. Banyak orang juga mengangguk. Di seluruh Xinjiang Selatan, sering terjadi badai petir, dan semua orang sudah terbiasa dengannya. Dan terlebih lagi negeri Wan Feng Zhendao ini. Namun siapa sangka awan petir ini datang karena Lin Yan. Tekan. Tapi Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan memaksa penghalang itu mengembun, mencegah jalan itu terbuka. Dia menekan kekuatannya sendiri. Dia memiliki tubuh yang menentang surga, dan setiap kali dia menerobos, dia akan menghadapi guntur yang kuat dan hukuman dari surga. Dalam situasi ini, Lin Yan juga memikirkan cara untuk menghadapi kerajaan abadi Qingcheng. Jadi sekarang bukan waktu terbaik untuk melakukan terobosan. Semua ini sepenuhnya ditekan oleh Lin Yan. Auranya juga telah ditekan hingga puncak pencerahan tingkat pertama, yang hanya berjarak setengah langkah dari pencerahan tingkat kedua. Apalagi Lin Yan sudah memahami jalan besarnya, dia bisa melakukannya kapan saja. Berapa banyak kultivator di alam pencerahan? Bahkan jika mereka telah mencapai tingkat pencerahan ke-9 atau ke-10, hanya memahami satu jalan agung. Tapi Lin Yan menyadari dua jalan berbeda. Terlebih lagi, semuanya adalah cara kekaisaran. Jika ini tersebar, maka akan mengejutkan banyak orang. Alam ditekan, dan awan petir di langit berangsur-angsur menghilang. Lin Yan tidak menekan kekuatan fisiknya. Dengan ledakan langsung,
tubuh angin Lin Yan tiba-tiba berubah menjadi tubuh roh angin. Selain itu, karena kekuatan tiga angin, itu layak untuk diselesaikan secara langsung oleh tubuh angin. Hal ini juga membuat kekuatan reinkarnasi semakin cemerlang. Panggilan. Pada saat ini, Lin Yan juga membuka matanya, kekuatan kayu dilepaskan, dan lukanya perlahan pulih. Kecepatan itu tidak cepat. Setelah mengalami cedera serius, sangat mustahil untuk pulih dengan cepat dengan tubuh kayu ini. Oleh karena itu, Lin Yan juga mengeluarkan Dao dan menelannya. Dia melirik Qin Wei dan yang lainnya, mengabaikan mereka, dan malah meledakkan kekuatan jiwa. Mengandalkan kekuatan angin, dia mengendalikan jiwa dan kekuatan jiwanya, dan bahkan mengoperasikan teknik jiwa surgawi. Sialan, orang ini sengaja ada di sana dan tidak mau keluar. Tunggu dan lihat berapa lama dia menunggu, kata pangeran tertua. Kekuatan agung dari tiga angin hanya bisa bertahan selama setengah hari. Saat air pasang surut, kekuatan angin akan jauh lebih lemah. Meskipun dia kuat, dia masih bisa menyakiti Lin Yan. Qin Wei berbicara, ekspresinya tidak berubah dan sangat tenang. Mendengar ini, semua orang pun tersenyum dingin. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka bahwa Qin Wei di depan mereka adalah orang kuat di pencerahan tingkat kedua. Jika dia mengambil tindakan, Lin Yan akan mati.